Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru-guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Rika Suprina SPD, guru SMA Negeri 1 Syamtalira Arut, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan pengimbasan terhadap guru belajar Seri Semangat Guru. Berikut ini saya akan menyampaikan langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengikuti Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis Adaptasi Teknologi. Langkah yang pertama, Bapak Ibu dapat masuk ke dalam Google Chrome atau Google yang ada di Android ataupun laptop Bapak Ibu sekalian, kemudian ketik Guru Belajar, sehingga muncul laman guru Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Bapak Ibu silakan klik Guru Belajar. Setelah itu, Bapak Ibu akan memilih Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis Adaptasi Teknologi. Klik selengkapnya. Setelah itu, klik Mulai Belajar. Setelah itu, akan muncul halaman login akun SIM PKB Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu login ke dalam akun SIM PKB tersebut. Kemudian, Bapak Ibu tinggal memilih menu Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis Adaptasi dan mengikuti rangkaian kegiatannya. Di dalam Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis Adaptasi Teknologi, Bapak Ibu akan mempelajari 6 buah pelajaran, yaitu Resilience, Tangguh dan Teknologi, kemudian Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi, lalu Creativity, Konten dan Teknik Penceritaan, dilanjutkan dengan Communication, Komunikasi yang Efektif, dan Empowered Teacher, penerapan kelas campuran. Kemudian yang terakhir adalah Collaboration, kolaborasi dan dampak. Di dalam pelajaran yang pertama, yaitu Resilience, Tangguh dan Teknologi, kita akan mempelajari 3 hal penting, 3 istilah penting, yaitu resiliensi, summer, dan hubungan summer dengan resiliensi. Saya akan memaparkan ketiga istilah tersebut. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran ataupun kegagalan. Sedangkan summer, yang merupakan akronim dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition, adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajarannya. Dan yang terakhir, hubungan summer dengan resiliensi adalah mengetahui. Summer memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi kita terhadap pembelajaran yang kita bawakan. Untuk pelajaran kedua, yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, kita akan mengetahui yang dimaksud dengan berpikir kritis dan bagaimana produk berpikir kritis tersebut. Berpikir kritis dapat diartikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Sedangkan produknya adalah berupa penilaian dan keyakinan. Selanjutnya, pada pelajaran 3, yaitu Creativity, Konten dan Teknik Penceritaan, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan kemampuan bercerita, apa itu konten, dan tahapan membuat konten. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan perbuatan, pengalaman, ataupun kejadian. Sedangkan konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio-visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahapan membuat konten. Yang pertama, membuat rencana, kemudian mengeksekusinya, dan yang terakhir memasarkannya. Pada pelajaran 4, Communication, komunikasi efektif, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif dan bagaimana keterampilan komunikasi efektif tersebut. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran,
pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif mencakup keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi serta mengelola stres. Untuk pelajaran kelima, penerapan kelas campuran, kita akan mempelajari ciri-ciri dari kelas campuran. Kelas campuran memiliki 4 ciri, yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Untuk pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ke-6, kolaborasi dan dampak, kita akan mempelajari beberapa manfaat pembelajaran secara kolaboratif. Manfaat pembelajaran secara kolaboratif yaitu yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan guru. Dan yang terakhir, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Demikianlah rangkaian pelajaran yang dapat kita ikuti di dalam Sri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis Adaptasi Teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada Sri Guru Belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.